Halo teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Stija Fadila dengan NIM 2213400000. Di video kali ini adalah learning journal ke-11. Artinya saya akan mereview kembali mata kuliah public speaking di hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin offline dan rame banget karena yang maju tentunya ada 3 orang. Yang pertama itu yang maju ada Hairani Zahra Nasution. Ia bercerita tentang Bataknya ya, yang Horas itu, dengan suku yang apa aja sih yang terjadi di suku Batak itu seru banget dan itu menambah pengetahuan bagi saya tentunya. Terus ada juga Minul alias Isna Fifah. Ia menjelaskan lip product ya, dan di situ tuh pada cengok karena ternyata cantik itu mahal ya say, karena banyak banget lip product yang harus dibeli supaya bibir tidak ungu. Itu seru banget pembahasan mengenai lip product. Terus yang terakhir ada Siti Maesarah. Jadi kita tuh sekelas kayak minta Pak Adi untuk manggil Siti Maya karena dia udah siap banget, dan ternyata kata Pak Adi, oke, saya akan mengabulkan permintaan teman-teman. Yang dipanggil saat itu adalah Siti Maesarah yang terakhir. Terus kayak kita tepuk tangan, itu seru banget karena Maya menjelaskan mengenai pendakiannya, apalagi di Gunung Ciremai, di Gunung apa ya, sumpah lupa, di Gunung Ciremai gitu, lupa apa di Gunung Cirangka, oh bukan, di Gunung Ciremai pokoknya, apa ya, pokoknya gunung tertinggi se Asia Afrika yang masih aktif aja, sumpah lupa. Gunung Kerinci. Maya itu di Gunung Kerinci terus kayak ngejelasin, seru banget pendakiannya, seru banget. Itu adalah ketiga teman saya yang maju. Jadi mereka tuh public speakingnya ada yang bercerita, ada yang menceritakan journey-nya mereka, itu seru banget. Terus ada materi mengenai kelompok 2 mengenai phobia speaking, dimana phobia speaking itu adalah rasa takut, rasa gugup, rasa cemas yang dialami oleh seseorang ketika ia berbicara di depan banyak orang, di depan audiens gitu. Nah, dalam istilah medis, fobia ini tuh disebut dengan glossophobia. Nah, glossophobia atau fobia medis, fobia speaking ini itu bisa mengganggu kehidupan sehari-hari karena dinilai ini tuh termasuk ke dalam kecemasan sosial juga. Terus apa ya ciri-ciri dari glossophobia atau fobia speaking ini? Yang pertama, gemeteran. Ketika kita mau bicara di depan panggung tuh kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan gemeteran, itu maksudnya fobia speaking. Terus kedua, demam panggung, gugup banget gitu, kayak tegang, gugup, cengak, selingkuh, kayak bingung mau apain. Terus juga panas dingin, terus juga deg-degan, itu termasuk glossophobia teman-teman. Terus apa ya yang harus diperhatikan ketika seseorang itu memiliki glossophobia atau phobia speaking? Yang pertama, harus berlatih. Ketika kita akan menjadi seorang public speaker, entah itu audiensnya cuma 5, entah itu audiensnya 10 atau 50 atau 500, itu tentu kita harus berlatih. Karena kalau misalkan kita berlatih, nanti di depan panggung nih kita punya phobia speaking, punya demam panggung, itu tuh akan teratasi karena kita bisa berbicara gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak berlatih, terus udah deg-degan, terus kita juga bingung kayak ini saya harus ngomong apa ya. Tapi kalau misalkan kita berlatih, kan setidaknya ada nih di otak nempel, walaupun satu kalimat itu kan bisa dipanjangin kan nanti. Makanya itu adalah hal terpenting ketika mau menjadi seorang public speaker, itu salah satunya adalah berlatih. Yang kedua, tarik nafas. Teman-teman kalau misalkan punya fobia gugup di depan orang banyak, tarik nafas dulu, relax dulu, jangan langsung ngomong. Nanti kalau misalnya langsung ngomong, ayu babi bunya tuh kayak nggak jelas gitu. Terus yang ketiga, teman-teman bisa baca doa sebelum sebelum menjadi seorang public speaker, karena kan berdoa itu penting ya untuk menyukseskan teman-teman menjadi seorang public speaker gitu. Terus apa lagi? Terus teman-teman juga bisa
Terus teman-teman juga harus yakinin diri teman-teman sendiri kalau misalkan kalian itu bisa untuk menjadi seorang public speaker di sini. Kalian itu percaya sama diri kalian sendiri, karena kalau misalkan kalian tidak percaya sama diri kalian, siapa yang mau percaya? Sedangkan audiens sudah menaruh harapan kepada kalian. Jadi kalian harus percaya diri. Tunjukkan kalau misalkan teman-teman bisa menghadapi fobia ataupun demam panggung itu sendiri, seperti itu. Itu adalah pembahasan di kelas mata kuliah public speaking minggu kemarin atau di hari Selasa kemarin, dengan 3 orang yang maju ke depan dan satu kelompok yang maju, kelompok 2, tentang fobia speaking atau glossophobia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.